Kalau bersaing dalam kelebihan mungkin banyak kan, selalu ada yang lebih, tapi ketika kamu punya pembeda, kamu nggak harus bersaing, kamu bisa mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan dengan pembeda itu. Orang lain tuh cuma ngeliat enaknya, nggak tahu pas sakit-sakitnya, nggak pernah pas nangis-nangisnya, nggak pernah lihat pas jatuh-jatuhnya. Kenapa banyak manusia itu selalu membuat standar yang bahwa tingkat sukses, tingkat bahagia harus seperti banyak orang, padahal kan manusia diciptakan dengan tingkat kebahagiaan masing-masing. Sudut pandangku tentang mereka yang banyak tanya tanpa membaca, katanya sekolah tapi apakah. Aku mau nanya angin. Apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Sudut Pandang episode ketiga. Kali ini kita akan membahas masalah yang banyak dialami oleh manusia, atau lebih ke remaja juga sering mengalami ini ya. Semua orang. Oh, semua orang. Materi kita kali ini yaitu membahas tentang insecure itu insecure apa sih menurut internet? Insecure adalah kondisi mental di mana hal ini menyebabkan seseorang merasa tidak aman, merasa cemas dan takut berlebih yang berlaku dalam banyak hal. Merasa takut Berlebih atau yang cemas berlaku ya. dalam banyak hal. Takut dan cemas itu manusiawi kan. Hampir semua manusia akan mempunyai ketakutan, cuman dalam handle kan masing-masing, menghandle ketakutan sama kecemasannya masing-masing. Ada beberapa terkait insecure. Contoh lah. Contoh apa? Ya, insecure kan berbagai hal. Ada yang dirinya tuh insecure tentang fisik, insecure keluarga, insecure tentang hal pertemanan, insecure tentang banyak hal lah. Kalau masalah fisik apa? Karena Ya kadang kan kalau aku lebih ke aku agak gendut. Menurutku agak gendut. Gendut lah. Nggak pede ya, cewek dibilang gendut nggak pede ya. Terus gigi gak rapi. Kayak lebih bikin nggak pede. Tapi ya udah sih, kalau gigi masih kan nggak kelihatan juga, kecuali kalau kita ngomong, kita ketawa baru kelihatan. Tapi cuma kalau diem kan nggak kelihatan. Tapi kalau badan kan kelihatan. Enggak, tapi kan gendut itu kan maksudnya, mohon maaf ya, itu diciptakan Tuhan udah sempurna dengan tingkat kesempurnaan masing-masing. Mohon maaf, ketika dia yang nggak lengkap lah, kondisi tubuhnya nggak lengkap, itu kan menurutku kalau dengan standarisasi yang kita misal gendut aja insecure, bagaimana dengan mereka gitu maksud kan. Berarti kan lebih ke kurang bersyukur ya. Dan banyak karena melihat standarisasi bahwa mohon maaf, kalau cewek cantik tuh harus seksi harus lah, nah dan sebagainya. Padahal kan nanti setiap orang juga cantik dengan dirinya sendiri toh. Lebih menekankan juga banyak lelaki juga yang melihat bahwa kecantikan nggak hanya dari wajah dan sebagainya, tapi inner beauty menurutku lebih penting daripada hanya mengandalkan fisik aja. Karena kamu bakalan jadi cantik di mata orang yang tepat. Itu terkait fisik. Terus mau ya kamu bilang bahwa ada lagi terkait apa sih, keluarga itu gimana keluarga? Kadang ada kan yang mohon maaf ya, anak broken home, yang orang tuanya udah pisah, yang orang tuanya meninggal, terus lihat orang lain yang keluarganya tuh utuh, kadang ngerasa iri gitu. Itu menyebabkan insecure ya? Bisa. Tapi kan kalau masalah seperti itu, broken home dan lain sebagainya, aku yakin nggak semua orang nggak menginginkan hal itu kan. Ya. Itu kondisi yang mungkin udah kehendak Allah. Nah seperti itu. Jadi ya wajar kalau mungkin membuat insecure. Tapi pernah nggak ini dulu tuh ketika di masa-masa usia kecil beranjak dewasa itu, bahwa broken home itu akan membuat banyak teman-temanku dulu sing
jadi brutal, jadi nakal karena dengan alasan broken home kok. Tapi setelah kesini aku juga banyak temen yang dia broken home tapi menunjukkan bahwa aku bisa lebih baik daripada itu loh, bisa menjadi acuan bahwa orang tua aku seperti itu, aku nggak mau seperti itu gitu loh. Ada juga yang seperti itu juga sih. Tapi terkait insecure seperti itu aku juga ya masuk akal kalau dengan hal seperti itu, karena kebanyakan memang standarisasi orang lain normalnya standar lingkungan. kehidupan kan. Oke lah, nah, keluarga boleh masuk akal untuk masuk dalam insecure bisa. Apalagi itu tadi pertemanan apa ya? Standarisasi pertemanan juga. Bahwa aku ini pertemanan lebih ke nggak nek sama aja semua sih. ini ra cantik ora gak dadi kancamu. Enggak, tapi lebih ke temen dia gini. Udah enggak. Maksudnya dia temennya banyak. Sedangkan aku nggak punya temen, apa aku temen cuma itu aja kan. Kayak aku kurang apa ya, kok nggak ada yang mau berteman sama aku, mungkin gitu. Tapi kan orang berteman pasti milih yang selaras sefrekuensi. Tapi teman itu akan menipis seiring kamu semakin dewasa. Dulu waktu sekolah temu banyak, ada yang banyak, tapi semakin kamu dewasa nanti circle-mu nah circle-mu akan ada di hanya itu saja yang menurutmu alam akan menyeleksi dengan sendirinya sih. Cuman aku kadang sok iri pada iki sih, mereka yang pertemanan dari kecil sampai Gede. bahkan mereka udah punya keluarga dan sebagainya masih tetap klop, masih tetap ngumpul gitu. Aku iri seperti itu. Aku mengharapkan dari dulu punya teman yang seperti itu, tapi temanku sudah berganti gitu. Ya, walaupun aku punya banyak teman yang berbagai variasi, ya welcome dengan siapapun. Aku nggak pernah ngejudge teman apapun itu. Sampai sekarang pun tetap masih yang pengen datang ke rumah, silakan ke rumah, itu pun fine aja sih. Tapi nggak punya sing sedekat bahwa kayak ngono sih. Nggak apapun diceritain gitu nggak? Nggak sih, lebih ke ini karena mungkin aku anak pertama ya, dituntut untuk kuat, bukan sing terus mungkin nih anak loro telu itu lebih ke bisa bercerita dan sebagainya. Tapi anak pertama itu lebih ke suatu saat kamu dipastikan akan menjadi tembok terakhir daripada keluargamu. Aku menurut kayak masih anak pertama harus dituntut kuat, karena ya besok kamu akan menjadi, kalau bapak ibu udah nggak ada bakalan jadi ya udah pemimpin mungkin lebih ke seperti itu. Mau tahu nih kafe apa gitu. Oke, itu beberapa contoh insecure ya. Tapi kan insecure juga ada penyebab kan, ada beberapa penyebab. Salah satunya mungkin tadi kalau ada beberapa literasi yang penyebab insecure, sempat aku baca-baca bahwa ada seperti yang pertama kita bahas bahwa takut akan kegagalan dan kegagalan. Itu juga sebenarnya manusiawi sih, takut gagal. Tapi konsep takut gagal itu bahwa hidup itu kan akan selalu mengalami kegagalan kok. Nggak selamanya kamu hidup itu akan mulus, akan sukses, itu kan enggak tuh. Pasti akan mengalami kegagalan. Nah, hanya tahap penerimaan dalam mengalami kegagalan itu seperti apa sih? Karena keberhasilan setiap orang juga berbeda-beda kan. Ya. Nah, kegagalan sing menurutmu sing membuatmu sekarang insecure apa? Sing dulu aku dulu pernah pas SMA mau daftar universitas kan. SNM, aku masuk SNM tapi gagal. Aku daftar gagal. SBM aku juga gak lolos. Aku sempat nangis loh. Enak banget. SNM gagal, SBM gagal. Temanku ada yang keterima SBM, teman dekatku ada yang keterima SBM. Terus aku, tapi dia gak ngasih tahu aku tahu dari orang lain. Tapi malah kayak, dia bisa keterima, tapi aku nggak bisa. Terus akhirnya aku daftar mandiri juga di negeri, di PTN. Aku nggak keterima juga, aku nggak lolos. Dan ini pilihan terakhir di swasta. Tapi kan kadang nggak semua. Pandangan orang kan kadang, swasta pasti gara-gara buangan dari PTN gitu loh, buangan dari negeri apa gitu loh. Jadi kayak pernah ngerasa insecure, tapi ya udah sih, jalanin aja.
Tapi kan buktinya sekarang harus cepet dapat kuliah, Semua kan? tuh sama. Dapat kuliah dan ya swasta negeri. Sama aja. Tergantung Sama aja. kalian gimana ngejalaninya. Nah, bukan masalah tempat di mana kamu belajar, tapi darimu sendiri tuh mau seperti apa sih? Nek kamu di negeri tapi kamu juga misalnya sama dengan sama dengan yang lainnya juga kamu nggak akan kelihatan juga. Tapi di swasta intinya itu pembeda dari dirimu sih. Kalau kelebihan, kalau bersaing dalam kelebihan mungkin banyak, kan selalu ada yang lebih. Tapi ketika kamu punya pembeda, kamu nggak harus bersaing, kamu bisa mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan dengan pembeda itu. Different is asset lah. Up. Itu salah satu penyebabnya. Ada lagi penyebab bahwa kurangnya percaya diri juga menyebabkan insecure kan, kurangnya percaya diri. Itu percaya diri kan Kayak tadi yang diomongin, nggak pede semua hal, sifat juga bikin nggak pede tau. sifat apa Bukan sih? sifat sih, apa ya, kebiasaan. Apa kebiasaan apa? Ya, tapi kalau kita nggak mau ngubah ya sama aja ya. Kayak kalau males tapi kita ngelihat orang rajin, ambis gitu, kita tuh kadang pengen aku pengen deh kayak itu, ini lebih iri ya. Tapi kita nggak mau usaha buat ya aku pengen ambis deh, aku pengen gini deh, aku pengen gitu, tapi kita nggak ada usaha. Iya itu. Iya, tapi nek gini, kamu berpikir bahwa aku pengen seperti dia sih, menurutku nggak akan ada superhero kedua sih. Maksudnya dalam arti ini, kita sing sak keluarga ya, bahkan mungkin anakku atau siapapun, ketika boleh kamu mengidolakan sesuatu sosok, aku ingin menjadi seperti dia misalnya contoh, itu pun kita nggak mungkin bisa sama persis kayak dia. karena sesama-sama jalannya nggak mungkin, rezeki itu kan berbeda. Mungkin kamu bisa meniru gayanya tapi tidak dengan rezekinya. Mungkin kamu bisa mencontoh usaha dan lain sebagainya tapi tidak dengan rezekinya gitu. Itu kan membeda-bedakan seperti itu. Jadi misal kamu punya pikiran aku pengen seperti dia, nggak apa-apa, itu fine-fine aja. Cuman belum tentu, kalau siapa tahu dia ternyata melihat musik santai-santai kok aku pengen seperti dia, ya bisa santai ya, kan kayak mana tuh? Iya, Itu hanya pandangan kita melihat Iya. sosok orang lain kan. Kita iri melihat dia, ternyata dia iri melihat kita kayak Orang ngono. lain tuh cuma ngeliat enaknya, nggak Nah. tahu pas sakit-sakitnya, nggak pernah pas nangis-nangisnya, nggak pernah lihat pas jatuh-jatuhnya. Iya sih. Ada lagi penyebabnya apa selain kurang percaya diri? Standarisasi lingkungan, Standarisasi terlalu lingkungan. perfeksionis. Perfeksionis. Gue perfeksionis Pak? Enggak sih. ya maksudnya aku punya standar sendiri gitu. Terhadap sesuatu hal ya. segala. Itu berarti ketika dia hasilnya nggak seperfeksionis apa yang dia kerjakan, dia akan membuat insecure. Kok Bisa. kayak gini sih hasilnya? Padahal aku Kayaknya aku tuh usahaku tuh sama. Itu kembali lagi ke tadi ya. usahaku sama. Karena itu aku ngerasa sering dari teman-teman sing ndelok aku bahwa Standarnya ketinggian gitu. nggak bukan ketinggian, tapi lebih ke mungkin teman-teman sing aku sinau ini dan lain sebagainya, terus ndelok aku sing aku ora tau sinau dan sebagainya, tapi kok dia lebih kok malah kowe sing mlebu berarti itu aku sering ngocok sing ngomong ngene aku, cuman aku ngomongnya ngayem, aku apa sih ngayem ya sih, bukan ngayem tapi aku bahasanya teman, mungkin kalian nggak tahu saat kalian tidur aku berdoa lebih kan aku ngayem gitu. Standar perfeksionis, kurang percaya standar lingkungan ya. Standar lingkungan. Kadang kan di suatu lingkungan, di suatu circle atau di suatu suatu tempat kan kayak kamu harus gini, semisal pencapaian kamu di usaha segini harus udah dapat ini, harus udah dapat itu gitu. Itu sing kadang aku Kan pengen, jadi tuntutan buat kita. ngerti. Aku sing pengen mengelak itu kan nggak beda sama standar kebahagiaan harus disamaratakan kan, bahwa
di usiamu segini kamu harus punya rumah, di usiamu segini harus punya dan lain sebagainya. Itu menurutku juga aku kurang setuju dengan konsep seperti itu sih. Kenapa banyak manusia itu selalu membuat standar yang bahwa tingkat sukses, tingkat bahagia harus seperti banyak orang. Padahal kan manusia diciptakan dengan tingkat kebahagiaan masing-masing. Ada yang dia dengan banyak harta mungkin, wah aku bahagia dengan ini. Tapi ada yang dengan hidup sederhananya dia juga bahagia gitu loh. Aku kadang memang kurang setuju dengan konsep bahwa sukses bahagia disamaratakan. Aku kurang setuju itu sih. Yo, setiap nyawa punya cerita lah. Lebih ke itu, kehidupan nggak bisa disamaratakan. Jalanmu sama jalanku aja belum tentu sama kan? Nggak bisa disamain. Dan hasilnya, jalannya beda, hasilnya cuman fokusnya bahwa hasil akhir kehidupan manusia kan akan kembali pada sang yang kuasa. Cuman itu aja yang menurutku sih bisa disamakan bahwa suatu saat kita akan kembali ke sana. Kalau dan proses Tuhan juga kita semua sama. Iya, kalau proses dalam kehidupan, dalam dunia itu bervariasi lah, nggak usah disamaratakan gitu. Tapi yo kita nggak menyalahkan, banyak manusia punya pikiran seperti itu. Cuman kalau aku pribadi kurang setuju dengan konsep itu. Tapi kalau pencapaian menurutku privilege juga berpengaruh sih. Privilege seperti apa? Iya, seperti anak yang gampang banget mencapai sesuatu tuh gara-gara privilege orang tuanya. Bisa. Kayak orang tua punya channel ke sana ke sini kan banyak kan sekarang kasus kayak gitu. Ya kalau itu menurutku bukan kasus sih. Mungkin karena iya sih ya. Privilege orang tua. Berarti di zaman sekarang kita harus punya privilege tersendiri. Iyalah. Ben kabeh lancar ya. Orang dalam. Tapi selain belajar berdoa yang terpenting orang dalam. Belajar berdoa dan orang dalam. Ya tapi nggak boleh mengandalkan hal seperti itu sih, karena ketika misal kamu punya anak, terus kamu punya privilege lebih, terus membiasakan anak untuk urusannya dimudahkan, dia nggak akan ada usaha. Sisi nggak ada usaha, dia bukan tipe orang yang tahan banting. Ketika dia nanti mengalami masalah, dia akan bener-bener down sekali gitu loh. Tapi beda sama dia yang udah dari kecil memang biasa digempur sama masalah, sama dunia dan lain sebagainya, dia akan lebih kuat menjalani kehidupan. Menurut itu sih. Berarti pola asuh orang tua juga menyebabkan bisa insecure kan? Bisa. Contoh pola asuh yang dari bapak atau ibu sih yang membuat insecure apa? Enggak sih, mungkin enggak insecure tapi kurang bisa mengekspresikan diri. Mungkin dari kecil aku kurang bebas bisa bercerita semua hal dalam diri aku, semua hal dari masalah pribadi atau ini yang meski butuh privasi, tapi kan masalah-masalah diri itu pasti ada lah, dan itu aku nggak bisa bebas bercerita, mungkin nggak karena nggak ada tempat ya, dan dulu aku lebih dan terbukanya itu lebih ke temen, nggak keluarga gitu. Itu sing aku dadi PR juga dalam mendidik anakku untuk saat ini. Aku berusaha untuk menjadi orang tua yang dikehendaki dalam tanda kutip. Aku juga bisa menjadi teman gua anakku, aku juga bisa menjadi sahabat gua anakku dan lain sebagainya. Aku belajar di tahap itu sih, agar suatu saat sejauh anakku main, sejauh anakku pergi, dia tahu, oh aku punya rumah. Ketika masalah di luar aku punya rumah, aku pengen lebih ke orang tua itu bisa menjadi rumah tua. Aku belajar nih kalau sih, mudah-mudahan ya selalu belajar dan belajar lah kayak ngono. So, yo hal yang misal dari bapak sing bukan buruk sih tapi kurang menurut kita, sing apik tak ambil, yang kurang ya kalau bisa nggak tak contoh kayak ngono. Itu konsepku dalam mendidik ya. Pelan-pelan hidup itu hanya belajar dan belajar. Kita nggak diwajibkan untuk mengerti hasil akhir, yang kita wajibkan hanya berusaha. Kalau dari aku dulu kamu tipe orang yang lebih ke temen apa lebih ke keluarga? Pas SMA atau SMP atau udah lulus lah. Kalau cerita jelas nih gue ning temen. Cuman
nek cowok ya nggak tahu nek cowok lain, nek aku lebih ke aku ra iso ki cerita sing terus kaya nek cewek mesti bisa sampai cerita nangis terus curhat ataupun aku enggak sih, aku bukan tipe orang sing aku menceritakan masalahku pada entah itu teman dekat itu aku enggak, itu aku bukan tipe sing kayak ngono tuh, tapi lebih ke aku menjadi tempat nyaman untuk mereka bercerita nih. Aku nggak ngerti kenapa. Tipe pendengar. Tipe pendengar. Kalau tipe bercerita aku enggak. Aku dari dulu jarang, apa mungkin nggak pernah ya aku cerita hal apalagi hal pribadi aku enggak pernah. Bahkan aku eling atau aku eling ya, tapi enggak pernah. Lebih ke menjadi teman cerita, menjadi pendengar. Walaupun tapi benar nggak bahwa kamu dengan bercerita itu menenangkan sih, benar. Apalagi didengar, dan setiap kita cerita kita tuh nggak butuh saran, kita cuma butuh didengar. Apalagi kalau kita lagi cerita, yang dengerin tuh excited, kayak wih, kayak sedikit respon itu udah berharga banget buat pencerita. Iya sih, benar. Banyak orang bercerita tapi jarang mau mendengar. Banyak orang depresi karena dia tidak punya tempat untuk bercerita. Jadi kayak dia dipendem sendiri, nggak tahu ngeluarinnya gimana, akhirnya dia kepikiran. Padahal sekarang banyak gitu, psikolog dan lain sebagainya. Cuman mungkin belum familiar. Banyak kan orang bahwa dia ketika ke psikolog atau ke psikiater mesti wong gangguan jiwa dan sebagainya. Padahal kan setiap manusia akan mengalami hal-hal yang kayak ngono juga, kan? Bahwa berkonsultasi itu ya nggak masalah gitu. Karena dia merasa dia mungkin nggak punya tempat cerita, dan solusi akhirnya tuh emang mungkin ke psikolog. Sekarang banyak, tapi mungkin belum familiar ya. Di lingkungan kita mungkin, kalau di lingkungan orang lain mungkin udah. Tapi insecure salah satunya di sekolah bullying. Udah membuat insecure sama orang nggak? Iya. Ketika kamu dibully dan lain sebagainya itu pasti dia akan menjadi akibatnya insecure kan? Apalagi bullying yang lewat perkataan. Contoh bullying apa? Kan nggak harus lewat fisik, nggak harus. Contoh apa? Contoh kita cuma diomong, itu termasuk bullying ya? Kita diomong, ih kamu gendut, kamu nggak secantik dia, kamu nggak. Itu bullying ya? Termasuk nggak sih? Ya bisa juga bullying. Itu sih. Kayak nggak ditemenin itu juga termasuk bullying loh. Iya sih. Ya wajar nih bullying membuat orang menjadi insecure, wajar. Cuman aku herannya kenapa sekarang tuh tingkat bercandanya orang sekarang apa sih bahasanya nih, aku tipis sih, sidik-sidik tersinggung. Padahal ya biyen tuh aku SD SMP tuh nek ece-ecean sok nanti ngundang bapaknya dan lain sebagainya tapi sekarang kok tingkat kesensitifan manusia kok semakin sidik-sidik tersinggung kenapa ya? Tapi kan humor setiap orang berbeda. Iya juga sih. Kadang memang nek kita bercanda itu karena melihat tingkat keakraban kan ya. Bisa sama orang yang belum nggak kenal tiba-tiba. Iya. Siapa ngatain bapaknya gitu ya pasti tersinggung lah. Iya sih. Iya, berarti bercanda itu harus tahu tempat. Bercanda tuh di saat dua orang tertawa. Kalau cuma satu orang itu bullying. Oh iya, bercanda itu. Iya. Berarti nih satu orang yang tertawa itu menertawakan. Harus dari dua kubu yang ketawa, harus dari dua kubu yang ya udah setuju aja atas humor itu. Iya. Berarti insecure tadi ya ada beberapa penyebabnya, faktor dan lain sebagainya. Bisa menyimpulkan belum dari yang tadi kita bahwa insecure menurut pandangan kita apa sih? Dan solusi insecure apa sih? Solusi insecure apa? Cobalah untuk menerima kekuranganmu dan jadikan kekurangan itu menjadi kelebihan dalam dirimu. Itu bisa. Masuk. Berarti karena kekurangan kita bisa jadi kelebihan buat orang lain. Kekurangan kelebihan kita di orang lain. Iya sih. Berarti nggak usah membuat standar yang sama ya.
nggak usah membahas standar yang sama, percaya dirilah dengan apa yang kamu miliki. kamu miliki ya. Berbeda itu penting, berbeda itu perlu. Di zaman sekarang menurutku, daripada kamu berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik, menurutku berlomba-lomba menjadi yang terbeda. Paling beda. Itu menurutku itu. Ya cukup ya, mungkin bahasan kita tentang insecure. Tak tekankan lagi closing statement dari insecure bahwa cobalah untuk menerima kekurangan dalam diri kamu dan jadikan itu kelebihan yang membuatmu berbeda. Itu ya, insecure. Mudah-mudahan teman-teman yang merasa insecure di luar, istana lah. Kamu tuh cantik. Nah, kamu tuh cantik. Kamu lebih hebat dari apa yang kamu pikirkan. Nah, kamu lebih hebat daripada yang kamu. Tapi gue so insecure banget. Ngomong ini aku ternyata insecure. Ya karena wajar sih wajar. ngomong tuh lebih gampang daripada ngakuin kan. Makanya aku gampang. Tapi kamu saya insecure. Ya kan namanya manusia nggak pernah ada rasa puas kok. Pengen jadi lebih. Ya, itu tuh sifat insecure tuh perlu, tapi jangan berlebihan. Sifat insecure perlu untuk meningkatkan kualitas diri, tapi jangan berlebihan. Aku orang dua insecure ya. Nggak mungkin, tetap mikir. Kadang gini-gini nggak mungkin lah insecure. Iya sih, mungkin nih, iya ya. Berarti masalah hanya beda solusi ini ya. Beda jalan keluar. Beda Problem penyelesaian. solving setiap manusia berbeda-beda. Oke, cukup bahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang mau menambahkan bisa di kolom komentar. Tapi ya sekali lagi ini pendapat atau sudut pandang dari kami. Nggak bisa 100% dipercaya, tapi juga nggak bisa 100% nggak dipercaya. Oh iya, disalahkan. Pokoknya hanya pendapat kita. Kalau yang mau komen-komen lah, bahas apa lagi di episode berikutnya. Oke, kita berusaha biar konsisten terus bahas apapun itu. Oke, cukup dari kita. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Yuk, bye.